Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai acara ibadah pemberkatan pernikahan dari kedua anak kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan diri. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 392 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Engkaulah yang menciptakan manusia menurut citramu, begitu mulia dan berharga. Engkaulah yang mendirikan pernikahan baginya, serta menguduskannya bagimu. Lihatlah kedua anak-anakmu ini, Douli Heri Febrian Siahaan dan Nanda Teresia Jevanya Borusiagian, datang menghadap ke hadirat-Mu. Mereka hendak mendirikan suatu rumah tangga yang baru dan datang ke hadapan-Mu untuk memohon berkat. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih setiamu dan belas kasih-Mu. Teguhkanlah kasih mereka, agar mereka hidup saling setia dalam suka dan duka. Anugerahi mereka dengan kebahagiaan yang daripada-Mu, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia dan dari-Mu berlimpah berkat. Terimalah doa dan permohonan kami ini, karena kasih-Mu yang abadi di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 454 ayat 3. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dalam acara pemberkatan pernikahan kedua anak-anak kita, yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Demikian dikatakan,
Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya kepada saudara berdua calon mempelai yang datang pada hari ini ke hadapan Tuhan untuk memohon pemberkatan pernikahan. Mereka berdua akan dipersatukan oleh Tuhan untuk hidup bersama di dalam satu rumah tangga atau keluarga yang akan dibangun oleh Tuhan pada hari ini. Tentu itu menjadi sebuah awal sejarah kehidupan bagi kedua anak-anak kita yang akan menerima pemberkatan pernikahan ini. Dan kita yang hadir di sini dari kedua belah pihak keluarga Siahan dan keluarga Siagian, tentu ikut berdoa memohon kepada Tuhan dan berpengharapan agar kedua anak-anak kita ini dapat hidup dengan rukun, dapat hidup dengan damai di dalam satu rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan. Agar kebahagiaan dan sukacita tetap mereka miliki dan tetap berada di tengah-tengah keluarga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan Allah. Melalui firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, tentu itulah yang menjadi pedoman dan bekal bagi saudara berdua yang akan bersatu dan hidup bersama, sehingga harapan yang ingin dicapai dan yang dikehendaki itu nantinya dapat terwujud. Oleh karena itulah, saudara berdua harus dapat mempertahankan kasih yang sudah saudara miliki berdua, dan kasih yang sudah lama itu terjalin hingga pada saat ini tetap ditunjukkan dengan cara bukan lagi hanya dalam perkataan, sebagaimana awal dari saudara menyatakan kasih itu. Tetapi kasih itu dikatakan harus ditunjukkan, dilakukan dengan perbuatan dalam kebenaran. Dengan kata lain, bagaimana kasih yang sudah dimiliki itu dapat bertahan di tengah-tengah keluarga yang dipersatukan atau keluarga yang dibangun oleh Tuhan dengan melalui perbuatan-perbuatan yang benar, sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Allah. Karena perbuatan yang dimaksud adalah buah dari iman. Sebagaimana Yakobus juga mengatakan dalam suratnya pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tentu kita orang yang mempunyai iman, saudara berdua yang sudah memiliki kasih dari awal, tentu harus dapat menunjukkan apa buah dari iman itu, yaitu menunjukkan kasih
Melakukan kasih bukan hanya dengan perkataan, tetapi melalui perbuatan. Karena orang beriman di dalam dirinya ada kasih. Kalaupun dikatakan orang beriman mempunyai kasih, memiliki kasih, tetapi belum tentu kasih yang ada di dalam dirinya bisa berbuah atau ada perbuatan. Jadi kalau tidak ada perbuatan itu berarti imannya sudah mati. Tuhan tidak menghendaki agar iman yang sudah dimiliki tidak berbuah. Atau Tuhan tidak menghendaki agar iman itu tidak menunjukkan dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan setiap hari. Tetapi bagaimana iman itu yang tentunya menunjukkan dan dibuktikan melalui perbuatan yang didasari dengan kasih. Jika dikatakan mengasihi melalui perbuatan dalam kebenaran, sebagaimana firman Tuhan tadi, itu berarti adanya sebuah tindakan, sebuah perbuatan demi kepentingan orang lain, tanpa ada maksud-maksud yang lain di dalamnya. Karena tujuannya adalah hanya ingin berbuat baik kepada orang lain, menunjukkan kebenaran terhadap orang lain, agar hubungan dengan orang lain atau sesama bisa menjadi semakin erat. Apalagi di tengah-tengah keluarga yang baru dibangun oleh Tuhan. Tidak hanya menunjukkan dan mengatakan, aku sudah mengasihimu, aku mencintaimu, tetapi apa yang menjadi kebenaran daripada perkataan itu tidak ada. Oleh karena itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Karena itu adalah kehendak Allah. Keinginan Allah yang harus dilakukan dan ditunjukkan oleh setiap orang percaya atau orang beriman. Sebagaimana Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi diri sendiri, tentu ada juga perbuatan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Kita tidak membiarkan diri kita sendiri ini tidak baik. Kita mengasihi diri sendiri, tidak mungkin membiarkan diri kita sendiri kalau ada yang perlu dilakukan untuk diri kita sendiri, itu pasti akan dilakukan, diperbuat. Kita memperhatikan apa yang perlu diperbuat dalam diri kita sendiri. Lalu kita mengasihi orang lain sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Bukan hanya mengatakan aku mengasihimu, tetapi bagaimana kita menunjukkan kasih itu melalui perbuatan-perbuatan. Itu berarti agar orang-orang lain dapat merasakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, yang menyenangkan. Bagaimana kita berbuat di tengah-tengah keluarga agar sesama kita, agar suami, agar istri, agar anak-anak bisa hidup dengan sukacita karena ada merasakan perbuatan dari yang memberikannya. Karena Allah juga demikian. Allah telah menunjukkan dan melakukan kasih-Nya kepada kita manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, agar kita manusia yang hidup di dalamnya
membuat hidup kita manusia dengan senang, tenang, bersuka cita tanpa ada maksud lain dari Allah itu, kecuali hanya karena kasih-Nya kepada manusia yang Dia ciptakan. Lalu Allah menghendaki agar kita manusia juga melakukan apa yang telah diperbuat oleh Allah kepada kita manusia. Apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada kita manusia? Mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi tidak mengasihi dengan cara berpura-pura. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Karena ada orang menunjukkan kasih dan melakukannya dengan cara yang berpura-pura, kemungkinan ada sesuatu yang diharapkan dari orang lain. Tapi Yesus tidak menginginkan hal seperti itu. Oleh karena itu dikatakan melakukan perbuatan dalam kebenaran. Dalam kebenaran maksudnya tidak ada di dalamnya maksud-maksud lain. Tidak menginginkan sesuatu dari orang lain jika kita menunjukkan kasih dengan perbuatan. Karena kita melakukan perbuatan itu hanya berdasarkan ketulusan, kerelaan yang sumbernya adalah iman, kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menuntun kita untuk selalu berbuat kebenaran. Lalu hal yang sangat indah jika kita saling mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran di tengah-tengah keluarga yang dibangun oleh Tuhan, yang tentu harus dilakukan, harus ditunjukkan. Tidak bisa tidak, karena jika hal seperti itu dilakukan, sudah pasti keluarga yang dibangun oleh Tuhan dapat berdiri dengan teguh, dapat berdiri dengan kokoh, sebagaimana harapan dan keinginan kita semua. Karena rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan harus dapat bertahan, harus dapat berdiri dengan kuat sepanjang Tuhan menentukan sampai kapan berakhir rumah tangga itu. Karena yang mengakhiri sampai kapan berdiri bukan kita yang menentukan. Bukan manusia yang menentukan. Tapi Tuhan sendiri yang menentukannya. Lalu dengan cara apapun kita manusia melakukan untuk meruntuhkan satu keluarga yang dibangun oleh Tuhan tentu tidak akan bisa. Dan kalaupun ada yang mencoba-coba untuk mengganggu, jika dipertahankan dengan melalui pertolongan Tuhan, juga tidak akan runtuh. Karena Tuhan sudah mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kebahagiaan, sukacita, itulah yang kita dambakan. Itulah yang kita harapkan dan kita inginkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga yang dibangun oleh Tuhan Allah. Bagaimana agar dambaan itu dapat tercapai di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga? Tentu Tuhanlah yang akan bekerja di dalamnya. Biarlah Tuhan tetap berada di tengah-tengah rumah tangga. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun perjalanan keluarga yang dibangunnya. Karena Tuhan mau bekerja untuk menolong saudara berdua nantinya dalam menjalani rumah tangga ke depan, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan dan keluarga yang selalu berbahagia. Jadi
kami menyampaikan kepada saudara calon mempelai, selamat menempuh hidup baru dan semoga berbahagia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang telah Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Apa yang telah kami rencanakan pada hari-hari yang lalu, pada saat ini kami dapat melaksanakannya berjalan. Dan kami bersuka cita untuk menghantarkan kedua anak kami, calon mempelai, datang ke hadapan-Mu untuk memohon berkat-Mu ya Tuhan, agar mereka dipersatukan melalui berkat pernikahan itu. Ya Tuhan, kami memohon Tuhan kiranya yang senantiasa melindungi mereka dalam menjalani kehidupan yang baru di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Tuhan tetap hadir untuk selalu menolong, menjaga, membimbing mereka, agar kebahagiaan itu tetap dapat tercapai di tengah-tengah keluarga yang Tuhan sudah bangun bagi mereka. Ya Tuhan, kami tetap menyerahkan diri kami kepadamu. Begitu juga kedua calon mempelai yang hadir pada saat ini. Tuhanlah kiranya yang senantiasa menyertai kehidupan mereka nantinya. Begitu juga kedua belah pihak keluarga yang menghantar anak-anak mereka ke hadapan-Mu, keluarga Siahan dan keluarga Siagian. Tuhan selalu berkati dan lindungi di dalam setiap pekerjaan apapun itu, agar mereka dapat bersukacita, dapat berbahagia juga. Berkati mereka Tuhan, khususnya pada satu hari ini dalam acara yang akan dilakukan. Tuhanlah kiranya yang tetap hadir untuk selalu melindungi, menyertai semua, agar kebahagiaan dan sukacita dapat diterima. Berikan kesehatan kepada semua kami ya Tuhan, agar kami tetap dapat bersyukur ke hadapan-Mu, dapat tetap memuji Engkau, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 318 ayat 1 dan 2.
Saudara Doli Herri Febrian Siahaan dan Nanda Teresia Jevanya Borusiagian yang dikasihi Tuhan Allah. Saudara berdua bermaksud melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu, dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristiani. Sejak mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Ia berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina juga. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Tuhan kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Jangan marah kepadanya, tetapi hiduplah jujur dan bijaksana dengan dia. Perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagai sesama pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikianlah firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu jujur, tulus, sopan, lemah lembut dan sabar, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling membangun. Jauhkanlah dirimu dari kemarahan, pertengkaran, dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Biarlah damai sejahtera Allah menguasai hatimu. Untuk segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pikiranmu serta pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin laki-laki. Doli Herri Febrian Siahaan yang telah memilih saudari Nanda Teresia Jevanya Borusiagian menjadi teman hidupmu. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Nanda Teresia Jevanya Borusiagian menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati
dan berbuat dengan segala kekuatanmu. Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan hati yang terbuka dan jujur. Iya, dengan segenap hatiku saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya melakukan semuanya itu. Sekarang saya bertanya kepada pengantin perempuan Nanda Teresia Zefania Borusiagian yang telah memilih saudara Doli Heri Febrian Siahaan menjadi teman hidupmu. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Doli Heri Febrian Siahaan menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan hati yang terbuka dan jujur. Ya, dengan segenap hatiku saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya melakukan semuanya itu. Sekarang ini di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara-saudari ingin menyatakan diri sebagai suami istri Kristiani. Maka saya persilahkan saudara berdua menyatakan janji kasih setia saudara. Saya, Doli Heri Febrian Siahaan, aku akan mengasihi engkau dengan setia, tidak akan meninggalkan engkau dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, demi pengasihan Tuhan Yesus Kristus, selama Allah memberi hidup kepada kita bersama. Saya, Nanda Teresia Zefania Borusiagian, aku akan mengasihi engkau dengan setia, tidak akan meninggalkan engkau dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, demi pengasihan Tuhan Yesus Kristus, selama Allah memberi hidup kepada kita bersama. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Dipersilahkan jabat tangan. Saya adalah hamba Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus, saya menyatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengaruniakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Majelis HKBP Kebayoran Lama dipersilahkan maju ke depan. Majelis, semua majelis HKBP Kebayoran Lama dipersilahkan maju ke depan untuk menyerahkan Alkitab dan surat nikah. Ini nanti dari Ciledug ya. Situ aja. Hadap mereka lah. Puji Tuhan kepada keluarga baru, keluarga Doli Henry Febrian Siahaan dan Nanda Tresia Cepanya Boru Siagian. Kami di sini dari Majelis HKBP Kebayoran Lama turut bersukacita atas pemberkatan nikah kalian. Semoga keluarga kalian keluarga yang berbahagia dan keluarga yang takut akan Tuhan. Itulah doa dan harapan kami dari semua Majelis HKBP Kebayoran Lama. Di sini akan kami serahkan Alkitab dan surat nikah. Di sini tertulis segala pengetahuan. Inilah jadi pedoman dalam mengarungi rumah tangga kalian ke depan. Ingatlah janji kalian di hadapan majelis, di hadapan jemaat, terutama di hadapan Tuhan. Semogalah keluarga kalian, keluarga yang takut akan Tuhan, dan keluarga yang berbahagia. Jadi ini kami serahkan sebagai pedoman di dalam rumah tangga kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah acara ini selesai, kami mengundang perwakilan dari Jemaat HKBP Ciledug untuk menyampaikan ucapan selamat kepada pengantin. Kami persilahkan datang ke depan. Terima kasih Mang Pendeta Simajuntak. Saya Pendeta Butar-Butar dari HKBP Ciledug. Yang sebelah kanan saya Inang Sintua Boru Sialoho, Amang Sitompul Sintua dengan Inang Sintua Boru Siahaan. Kami perwakilan dari majelis dan juga jemaat HKBP Ciledug bersama semua, khususnya Kotas dan guru sekolah minggu, karena Nanda adalah
pelayan guru sekolah minggu di HKBP Ciledug dengan luar biasa. Kami hanya bisa menyampaikan selamat atas pernikahan Minang berjumlah hoga beina di tengah-tengah keluarga Syahaan. Selamat, kalaupun tadi dikasih ya dari HKBP Kebayoran Lama jadi sesuatu dasar dari pernikahan berupa Alkitab dan belangko pernikahan. Kami juga mengatakan menyampaikan Alkitab ini berarti dua Alkitab, artinya doa dari gereja Ciledug dan juga HKBP Kebayoran Lama dasarnya itu. Jadi saya ada bemahamu ante. Bodoh umpat tukar-tukar mesti. Omma jaha, oku jaha nimma ante. Yang pasti isinya pasti sama. Cuma bentuknya dan harganya mungkin berbeda ya. Tapi isinya tidak akan berbeda. Itu adalah sama. Kami tidak membawa apa-apa, tidak membawa kado, hanya kado dari doa HKBP Ciledug. Kami ucapkan buat Nanda, buat Syahaan, jagain, kami titip si Nanda ini menjadi selamanya untukmu. Jangan biarkan dia menangis ya, karena gampang dengan menangis ini. Saya tahu ini si Nanda ini ya, gampang menangis. Jangan buat air matanya bercucuran, tapi buatlah bahagia di hadapan Tuhan. Atas nama sekali lagi selamat untuk kalian berdua. Terima kasih kepada Tuhan. Amin. Ya, terima kasih kepada pengantin baru, dipersilahkan mohon doa restu untuk menyalam kedua orang tua. Dipersilahkan. Salam. Sana bawah. Doni. Doni.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mendengarkan nyanyian pujian dari Immanuel Melchor. Kami persilakan. Pengantin pria termasuk salah satu dari anggota Immanuel Choir yang menyampaikan pujian kepada kita di sini untuk menyampaikan turut bersukacita atas pernikahan saudara Doli Sihaan. Baiklah, kami undang Bapak Ibu jemaat kita untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedua mempelai ini telah menerima pemberkatan nikah dan diberkati oleh Tuhan Allah. Marilah kita mendoakan mereka agar mereka tetap bahagia dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Semoga mereka menghayati hidup pernikahan dalam cinta kasih dan damai sejahtera,
sehingga rahmat dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Karena itu kami memohon kiranya mereka berdua mendasarkan rumah tangga atas iman dan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan Allah, sehingga melalui teladan hidup yang mereka miliki dapat mendekatkan orang lain kepada Tuhan Allah. Karena itu kami memohon semoga orang tua mereka merasa bersukacita menyaksikan kebahagiaan mereka berdua, sehingga pengantin baru ini menjadi pujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Karena itu kami memohon, ya Tuhan Allah kami, peliharalah kedua saudara kami ini dalam cinta kasih-Mu. Teguhkanlah dan bantulah mereka seumur hidup. Bimbinglah mereka dalam segala usaha untuk menciptakan keluarga bahagia, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dengarkanlah mereka dan permohonan kami ini karena kasih-Mu kepada kami. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, di manapun ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kami persilahkan dulu. Tibalah saatnya penyampaian sepatah kata dari keluarga pengantin laki-laki, keluarga Siahaan, dan kata sambutan dari keluarga pengantin perempuan Siagian. Pertama-tama dari keluarga pengantin laki-laki, keluarga Siahaan, kami persilahkan.